Selamat siang, apa kabar Mitra KK Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita di acara The Miracle of Fitsol. Ya, hari ini kita akan bahas beberapa poin penting mengenai Fitsol. Suaraku jelas nggak ya? Saya lihat Budas. Wah, Budas orang pertama yang nyapa nih. Suara saya tidak keluar. Sebentar. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara The Miracle of Fitsol. Suara saya kedengaran? Jogja hadir. Sudah. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan sampai kita nyapa deh. Ada Solo. Terima kasih Budas Rianti pertama yang nyapa kita. Kemudian ada Wonosobo hadir, Surabaya hadir, Palembang hadir, Labura hadir, Kutai Timur hadir. Selamat siang semua. Ayo silakan kita ambil 1 menit untuk Bapak Ibu bisa membagikan ya link ini. Hari ini kita ada kedatangan 2 tamu sangat spesial. Beliau akan menceritakan pengalaman mereka dengan Fitsol yang tentu saja terjadi pemulihan yang luar biasa. Kemudian saya juga hari ini tidak sendirian, saya bersama senior nutrisionis kita, Ibu Aci. Nanti kita bisa Q&A dengan beliau. Tapi saya mau awali dengan sesuatu ya. Suatu pertanyaan yang paling banyak ya selama kita mulai dari bulan Maret sampai Juli ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul ketika kita bikin acara baik online maupun offline. Jadi izinkan saya ambil waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya, kita akan bahas satu tentang namanya diabetes. Banyak pertanyaan muncul Bapak Ibu ya, apakah Fitsol bisa dengan yang bermasalah tentang diabetes? Oke, mungkin di sini bisa Bapak Ibu chat ya, siapa yang mengidap diabetes ataupun punya family ya. Topik ini kita belajar dari Prof. Wang dan bisa listen bahwa untuk Fitsol, untuk diabetes Fitsol sangat bagus. Oke, alasannya apa? Lalu kita bisa lihat, sebelum kita bicara Fitsol apakah bisa menyembuhkan diabetes, seperti biasa ya, ada metode konsep yang pernah dijelasin, bahkan berulang dijelasin pada saat kita roadshow Fitsol ya, ataupun waktu kita online. Kita bicara begini Bapak Ibu, kalau bicara perawatan kesehatan untuk manusia kan ada 2 metode ya. Pertama kita masuk ke metode namanya patologi. Benar nggak Bu Haji? Satu lagi kita tentang fisiologi. Kalau patologi, metode patologi, kita lebih ke yang berhubungan dengan patologi. Patologi. Itu lebih ke penyakit. Kalau bicara fisiologi, kita lebih ke apa? Ke nutrisinya. Organ tubuh dan pemakamannya. Yes. Baru bisa bantu saya. Kita tahu tubuh kita ini adalah tubuh ya. Ini tubuh kita. Oke. Tubuh kita sehat tidak sehat itu kan adalah ada gabungan dari namanya sistem organ. Benar ya? Kebaca nggak sih tulisan saya? Kebaca ya? Oke. Sistem organ. Lalu sistem organ itu dibentuk oleh apa Bapak Ibu? Dibentuk oleh organ. Dan organ ini dibentuk oleh apa? Jaringan. Kalau Bapak Ibu memahami konsep ini, maka akan sangat gampang nantinya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjelaskan Fitsol yang ada berhubungan dengan penyakit-penyakit. Terakhir kita masuk jaringan dibentuk oleh sel. Dari gambar ini artinya Bapak Ibu, kalau kita selnya sehat, maka pengaruhnya kemana Bapak Ibu? Pengaruhnya ke jaringannya sehat.
Kalau jaringan sehat, otomatis organnya sehat. Mulai dari sel, jaringan, organ, kalau semua sehat, otomatis sistem organ kita sehat. Dan hasil akhir adalah manusianya, tubuhnya sehat. Ini konsep dasar dulu. Jadi kita tahu Bapak Ibu, ternyata selama ini yang membuat tubuh ini sehat, asalnya dari mana? Asalnya dari sel yang sehat. Karena sel ini adalah inti. Sel ini adalah core-nya. Sel ini adalah utamanya. Jadi bagaimana cara sel bisa sehat? Dan bagusnya adalah Fitsol yang kita konsumsi sekarang, Fitsol itu bekerja sampai ke tingkat sel, di mana fokus dari Fitsol adalah bagaimana menjadi sel yang sehat. Dan sel yang sehat itu membutuhkan apa? Membutuhkan nutrisi, kedua membutuhkan oksigen. Inilah yang disuplai oleh Fitsol, ya. Jadi kalau kita bicara Fitsol, kita bicara bahwa Fitsol ini dari tahun 2010 mulai berdiri sampai tahun kapan? Sampai sekarang 2025. Apa yang terjadi Fitsol selama 15 tahun? Bicara omset, Fitsol ini mulai dari 2020 sampai 2025, ini trennya selalu uptrend. Ya, uptrend. Naik terus. Kenapa bisa naik terus? Karena Fitsol bekerja langsung ke tingkat sel. Ya, di mana adalah sebagai inti core utama pembentukan tubuh yang sehat. Dan baru kita lihat kalau ini uptrend, artinya apa? Artinya di sini ada konsumen yang repeat order. Betul nggak? Konsumen minum dia akan repeat terus, makanya ini bisa naik. Poin kedua yang membuat omset naik juga karena ada new, ada konsumen baru. Kombinasi dua inilah, karena produknya begitu luar biasa, kemudian ada kombinasi konsumen yang repeat order, kemudian ada penambahan member baru, itu yang membuat omset itu selalu uptrend. Angkanya berapa Bapak Ibu? Angkanya Taiwan saat ini mencapai nggak banyak, 5 triliun per tahun. Naik terus. Dunia di 17 negara. Omsetnya 17 triliun per tahun. Jadi kesimpulannya, yang bisa membuat omset dari Total Sushi ini, Fitsol ini naik terus karena bekerjanya langsung ke sel, di mananya selnya sehat, jaringan sehat, organ sehat, sistem sehat, tubuh sehat. Tidak heran membuat konsumen repeat order karena mereka terus mau jaga kesehatannya. Kemudian ada new member yang terus mendapatkan informasi Fitsol, akhirnya mereka mencoba Fitsol dan kembali menjadi repeat order. Ini gambaran tentang cara kerja Fitsol. Kita kembali ke diabetes ini Bapak Ibu. Apa hubungan diabetes dengan sel? Bu Aci, bantu saya. Kalau kita bicara tentang diabetes, yang menjadi apa, diabetes terjadi karena kenapa? Kondisi pankreas. Dua penyebab. Ya, penyebabnya apa? Penyebabnya satu, pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Atau sedikit. Atau sedikit. Sehingga harusnya insulin membawa gula yang ditransfer menjadi energi tidak banyak. Jadi pekerjaannya sedikit. Kedua adalah terjadinya resistensi insulin, ya. Insulinnya cukup tapi insulinnya tidak bisa bekerja dengan maksimum. Artinya tidak bisa masuk ke dalam sel. Dua poin ini. Lalu pertanyaannya, kalau
secara lisannya kita tahu nih, insulinnya sedikit ataupun resisten Gula insulin. darahnya. Bagaimana cara kita, orang awam tahu kita kena diabetes? Barometernya apa? Ciri-ciri, Pak. Barometernya Ciri-ciri. secara medis. Oh, Pertama gula. kita cek namanya gula puasa. Iya. Gula puasa sebenarnya akurat nggak sih Bu Aci? Tergantung apa yang kita makan tadi malam. Ya, jadi gula puasa yang 2 jam. Itu kan nggak gitu akurat. Gula puasa itu dicek kita sebelum makan apa-apa di pagi hari. Ya, ya. Jadi kalau kita makannya baik-baik, angkanya baik-baik, Cenderung betul nggak? baik-baik. Itu kita bisa tahu dengan cek gula puasa. Kedua adalah bicara tentang cek Satu cek. 1C. HbA1c ini ibaratnya apa nih? Kondisi gula darah Saya tulis ke sini ya. 3 bulan selama 3 bulan. Selama 3 bulan kondisi akumulasi Berapa banyak gula darah kita. yang menempel pada darah merah. Betul. HbA1c, coba kita lihat ada yang bisa bantu nggak dari peserta? Untuk diabetes, kalau diabetes di angka berapa aman HbA1c-nya? Kita lihat ada yang bisa tahu nggak? Di bawah Ayo, berapa mungkin ada bisa chat bantu yang termasuk level aman. Ya, angka berapa HbA1c-nya? Di bawah 5,7. Iya. Saya bukan mau tanya Bu, saya tanya yang ya. Terima kasih Bu Di bawah Agnes. Terima kasih yang 5,7. sudah respon ya. Di bawah. Jadi kita sama-sama belajar, nanti baru ketemu konsumen diabetes enak banget Bapak Ibu. HbA1c kalau lebih kecil gini ya, Ya, lebih kecil. 5,7, maka kita punya statusnya aman, betul ya. Tapi kalau kita di 5,7. pra diabetes, itu angkanya di berapa Bapak Ibu? Yuk kita lihat yuk. 5,7 sampai Pra ya, berarti sudah 4. pra apa? Pri ya? Prediabetes. Prediabetes ya sudah masuk. Di angka Udah berapa? udah mau Range-nya berapa Bapak Ibu? Coba kita lihat, ada hitungan. 5,7 sampai 6,5. Sampai 6,4. Terima kasih responnya Bu Ana. Sampai 6,4. Oke, 6,4, 5,7 6, sampai Jojo, 6,4. 5,7 sana. Oke. Kita ambil yang umum ya. Yang pra artinya 6, sorry. Kok 6? 5,7 sampai 5,7 sampai 6,4. 6,4 itu pra. Berarti kalau misalnya Sama dengan disebut diabetes, HbA1c-nya adalah di atas 6,5. kurang dari sama dengan 6,5. Iya, lebih kurang sama dengan ya. Oke, gimana cara, maksud dari HbA1c ini apa? HbA1c adalah percentage per 100 sel darah merah kita ya dibungkus oleh gula sebanyak berapa? Kalau 6,5 berarti dari 100 sel darah merah itu ada 6,5. Lebih gampang kalau kita tulis 7 deh, misalnya 7 ya, 7. Berarti di antara 100 sel darah merah kita itu ada 7 Yang ketempelan gula. yang dibungkus oleh gula. Pertanyaannya, kalau per 100 ini ada kena dibungkus oleh gula, efeknya apa Bapak Ibu? Ayo kita coba tanya, yuk, efeknya apa? Kalau nih, kita cek gula darah per 100, angka kita 7 HbA1c-nya. Berarti di 100 ada 7 yang terbungkus oleh gula. Oke, impact-nya apa Bapak Ibu? Sambil coba kita ngantuk, ya habis makan ngantuk buatin apa Atin? Apa lagi impact-nya kira-kira? Atin biasa ibu. Ya, artinya kita sudah pasti kalau udah 7 berarti udah masuk diabetes. Impact-nya apa? Kalau ada Lapar melulu. ngantuk, sering kencing, ya. oke. Terima kasih. Ada lagi? Lapar melulu. Lapar terus, mudah lelah, iya. Mudah lelah, iya. Nah, lainnya. Oke. Bapak Ibu, kalau kita Haus terus Eh, tuh benar tuh, Pak.
haus terus, lapar terus, gulali. Gulali apa sih? Gula itu gula. Manis gitu, Pak. Gulali setahu saya makanan yang Iya, makanan. Iya. Makanan manis-manis. kulit mulai menghitam, kusam, bagus ya. Wah, ini semua profesional nih. Ya, oke. Saya lanjut, Bapak Ibu. Kalau saudara mereka dibungkus oleh gula, maka yang pertama adalah, kelihatan nggak sih catatannya? Masih kelihatan? Sembuh itu benar tuh. Pertama adalah sel kita menjadi lumpuh dari job desk-nya, job desk utama. Pertama, sel kita lumpuh dari job desk-nya. Job desk sel apa? Job desk sel adalah, kerja utamanya adalah membawa oksigen dan membawa nutrisi untuk disalurkan ke organ-organ yang membutuhkan. Kalau terbungkus sama gula, berarti dia tidak bisa bawa nutrisi, tidak bisa oksigen, sehingga tugas dia yang mengantar itu sudah lumpuh. Kedua, karena dia dibungkus oleh gula, maka mereka akan saling lengket. Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya dari 100 ada 7, kemudian yang dibungkus gula itu saling lengket. Apa yang terjadi? Yang bahaya terjadi adalah, saya tulis mana lagi nih? Oke, ini kita sebut, kita punya pembuluh darah, Bapak Ibu. Masih kelihatan nggak? Masih kelihatan ya? Ini pembuluh darah kita. Ya. Kemudian kalau yang lengket itu ketemu lengket, maka mereka akan saling lengket. Maksudnya yang dibungkus gula kan lengket nih. Ketemu yang dibungkus gula juga, mereka akan menjadi Sumbatan. lengket. Pacaran sel kita. Kegentaran darah, Ya, sumbatan, benar. Kalau mereka lengketnya bebarengan, ketemu lengketnya di pembuluh darah yang lebar, masih aman. Yang terjadi adalah, kan namanya mengalir nih, jalan-jalan. Kan pembuluh kita itu nanti bercabang-cabang, kalau sampai ke tempat yang sempit, kemudian ada 3 biji ini tersumbat, saat inilah terjadi penyumbatan. Tadi siapa ngomong? Iya. Bu Indiana ya. Oke. Terjadi sumbatan. Terjadi sumbatan inilah yang menjadi namanya komplikasi dari diabetes. Oke, ini adalah sejarah diabetes. Pertanyaan, Fitsol baik nggak untuk diabetes? Fitsol ini kita tahu tugas utama dia adalah memberikan nutrisi dan oksigen. Jadi pada saat kita minum Fitsol, selnya dapat nutrisi, dapat oksigen, bisa bawa oksigen, maka mereka bisa memflash yang lengket-lengket, sehingga gumpalannya bisa pecah. Kalau gumpalan ini pecah, tidak lengket, berarti penyumbatannya bisa terhindari. Komplikasi pun bisa terhindari. Itu satu. Kedua, karena Fitsolnya membawa nutrisi dan oksigen, otomatis yang tadi kita bicara tentang pankreasnya produksi insulinnya sedikit, kalau selnya mendapatkan nutrisi oksigen cukup dan mereka supply ke pankreasnya cukup, maka pankreas itu bisa memproduksi insulin dengan sesuai kebutuhan. Inilah cerita. Kalau gambar ini kita tahu, dengan minum Fitsol, pertama masalah penyumbatannya bisa di-flush karena selnya membawa oksigen. Kedua, selnya membawa oksigen dan nutrisi yang cukup untuk pankreas, sehingga pankreas bisa memproduksi insulin yang berkualitas. Oleh sebab itu, tidak heran menggunakan Fitsol, diabetesnya bisa membaik, bahkan bisa sembuh. Lebih kurang berapa menit? 15 menit kita menjelaskan tentang gambaran ini. Oke, ada pertanyaan? Penderita diabetes minum Fitsol berapa kali? Nanti kita satu-satu akan jawab. Ya, ini lebih kurang gambaran yang mau kita sharingkan ke Bapak Ibu. Kalau ini salah satu pertanyaan yang paling sering muncul, apakah diabetes bisa sembuh dengan Fitsol? Ini gambaran cara kerja Fitsol. Ya, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi testimoni. Setelah kita testimoni, kita akan masuk Q&A bersama Bu Astri. Ya, oke. Terima kasih feedbacknya.
kita seperti di awal saya katakan ada 2 testimoni yang hadir bersama dengan kita. Bu Aci, gabung dengan sini deh. Oh, siap. Ya. Nah, di sini. Berdiri nih. Oke. Duduklah, duduk. Oh, duduk. Kita Duduk berdiri, aja, Pak. duduk aja. Ya, Bapak Ibu, kita kasih api-api dong. Emoticon api-api kita mempersiapkan Ibu Aci. Ya, saya perlu di sini nggak? Saya juga, temanin Pak. deh, Perlu saya juga. temanin deh. Oke. Temenin. Tuh, Bu Oni tuh kasih api-api untuk Bu Aci. Oke, ya, itu gambaran penjelasan awal. Semoga kita tahu ya dengan Fitsol hasilnya sangat baik untuk insulin dan untuk membuat selnya bekerja maksimal, memecahkan yang gumpalan darah sehingga sel di organ-organ kita juga mendapatkan nutrisi yang cukup dan masalah diabetes bisa disembuhkan, diperbaiki. Oke, kita punya testimoni pertama siapa nih? Bagus nih ada pertanyaan nih. Ada yang minum Fitsol, gula darahnya naik. Bagus. Nanti jawab. Pasti, ya. Mereka yang kolesterol tinggi, mereka yang gula tinggi, awal minum Fitsol, mau minum setelah 3 bulan baru cek, jangan langsung cek. Karena waktu itu dia akan langsung naik. Bu Aci akan jelasin kenapa naik. Oke, supaya Bapak Ibu kalau di lapangan ketemu kasus gini, Bapak Ibu bisa menjawab. Oke, yuk kita undang yang mana? Bu Katrina ya? Oke, yuk kita undang Bu Katrina Niske Kalalu. Beliau punya penyakit saraf, ya, dan sudah 5 tahun. Saya dengar Bu Katrina sudah lepas obat ya Bu ya? Bu Kalina dari Sitaro. Oke, silakan Bu Katrina. Saya lihat sini, kita lihat sini. Ya. Ada suara nggak? Kok nggak ada suaranya? Bu Kalina, Bu Katrina. Katrina. Panggilannya apa Bu? Niske Panggilannya? Ya. Halo, Halo juga. selamat sore. Selamat sore. Ya, kalau di Sitaro ini sudah sore. Sudah sore ya? Jam berapa Ibu? Beda 1 jam. Oh beda 1 jam ya? setengah 4. Ya, setengah 4. Oke, setengah 4. Terima kasih Bu Katrina sudah mau diundang. Kemudian Ya, luangkan waktu untuk sharing testimoni pengalaman Bu Katrina setelah menggunakan Fitsol. Kesembuhan apa Ibu rasakan? Silakan Bu Katrina. Iya, Bapak Ibu. Ini sudah mulai. Ya, saya pertama hanya melihat teman saya share di Facebook. Jadi saya membaca semua dia punya cara kerja, dia punya manfaat. Dan setelah saya melihat di poin untuk perbaikan sel, saya tertarik di situ. Saya tertarik di ada penjelasan tentang untuk perbaikan sel. Jadi saya chat teman saya Ibu Grace Sahala. Ya. Ini saya chat itu lewat WA. Sis, saya suka ini, saya naksir. Jadi Ibu Grace langsung masuk. Kalau naksir nanti langsung saya kirimkan ya hari ini. Kan kalau kirim dari Manado ke Sitaro kan 1 hari
3 jam saja kalau kapal cepat. Tapi karena dia kirimnya pakai kapal malam, jadi dia kirim hari Sabtu sampai hari Minggu, saya mulai konsumsi itu hari Senin. Ya, hari Senin. Jadi pertama saya konsumsi itu hari Senin malam, itu yang CE-nya, CM-nya, CM. Karena sampai sampai Fitsol itu kan agak siangan Senin. Jadi saya konsumsi itu malam yang CM-nya. Setelah saya konsumsi CM-nya itu, besok paginya itu saya langsung terasa di tenggorokan itu di sini sampai di telinga itu. Dia seperti ada radang tenggorokan. Dia sakit sini sampai di hidung sini, dia sakit. Tapi yang lebih sakit ini radang tenggorokannya. Jadi 3 hari baru saya chat Ibu Grace. Sis, ini saya ada rasa sakit di tenggorokan. Jadi dia bilang, enggak apa-apa itu gejalanya. Ya sudah, terus saya minum sudah ada kurang lebih 1 minggu. Tiba-tiba saya ingin mengeluarkan dahak lewat hidung. Nah, lewat hidung. Jadi setelah saya keluar yang dahak, dia gumpalan-gumpalan, tapi dia sudah gumpalan yang lama, dia bau dah, sudah berbau. Itu kan karena memang saya dari kecil itu saya mengidap sakit sinusitis. Ya sinusitis. Baru saya juga mengidap asma dari masih saya kecil sekali, itu saya sudah asma. Tapi asma itu sembuh, cuma dia sembuhnya itu dia tidak sembuh total. Dia kalau malam dia kadang dia berbunyi. Kalau saya pas itu dingin, cuaca dingin di sini, dia berbunyi. Ini daerah dada sampai leher saya, kalau saya tarik nafas dia berbunyi. Ya. Jadi setelah saya konsumsi itu keluar lendir-lendir yang lewat hidung. Kalau lewat tenggorokan belum. Cuma dia rasa sesak kalau mau tidur malam itu sama bunyi itu hilang, yang bunyinya itu. Jadi ini satu saraf kejepit saya, vertigo juga. Saya sakit itu ada beberapa. Sakit-sakit ya Bu ya? Signalnya agak kurang. Ya, itu sinusitis sama asma. Sinusitis sama asma. Berarti Iya, setelah signal di sini kita kurang bagus. Iya. jadi ceritanya Bu Bu Katrina tuh memang ada keluhan ya. Dari kecil udah sinusitis, kemudian Iya, ada asma. Kayaknya juga ada saraf asma. kejepit. Iya, Lalu kalau saraf kejepit nanti tahun 2009 menderitanya. Saya kena sakit saraf kejepit 2019. 2019. Oke. Lalu Saraf kejepit vertigonya, 2019. vertigo juga. Vertigo tahun 2009. Oh ya, ibu tukang koleksi penyakit ya Bu ya? Itu penyakit sebenarnya. Tiba-tiba saja, tiba-tiba sudah Tiba-tiba sakit. ya, ibu kolektor gitu Bu. Dari kecil Iya. asma, sinusitis, kejepit segala macam. Tapi puji Tuhan ketemu Fitsol ya. Ya, puji Tuhan saya ketemu Fitsol. Oke, 2000. jadi Iya. ceritanya Silakan. ibu lihat di Facebook, kemudian langsung japri ke Bu siapa? Bu Seri. Bu Grace. Bu Grace, oke, sorry. Grace. Bu Grace, kemudian Grace Sitaro, Pak. Bu Grace juga kirim Fitsol kasih ibu coba. Kemudian dari sinusnya itu keluar apa nih?
kayak Yang apa namanya gumpalan. Lendir Gumpalan. yang iya gumpalan menahun itu kayaknya sih. ya. Kemudian yang dulu asmanya malam suka berbunyi, ya. Bunyinya seperti apa, Bu? Gitu. Ya, di dada. Biasanya nyik-nyik. Dia dia kalau kita tarik napas dia gitu. Gitu ya. Nah, orang nggak tahu kira Ibu Ah, lagi ya. nyanyi ya. Bukan puasa. Iya, seperti itu. Oke, dan sekarang sudah ya, sinusnya udah membaik, kemudian asmanya pun sudah berangsur baik dan bunyinya sudah Iya. nggak ada. Nggak ada. Oke. Ibu konsumsi Viso berapa lama, Bu? Terjadi pemulihan seperti itu? Wah, sinyal susah ini. Itu waktu saya semingguan itu banyak yang gejalanya yang saya rasakan itu demam, demam. Tapi dia tidak menggigil, dia cuma kayak mau demam, panas begitu. Tinggi sedikit. Healing krisis ya. Baru, Oke. ya dia Enggak, Ibu radang konsumsi, tenggorok. Bu Katrina, Ibu konsumsi Viso berapa lama sampai Ibu merasakan ada kesembuhan di asma ataupun sinusnya? Seminggu. Seminggu? Seminggu. Ya, seminggu itu sudah ada perubahan. Seminggu, nanti kedua minggunya saya Lebih baik lagi. saya kasih tahu ke Ibu Grace. Hmm. Bu, itu apa signalnya nggak? Apa yang mau Yang paling terasa itu sinus. Sinusnya ya? Ya, Oke. sinusnya itu yang cepat sekali keluar. Karena dia radang tenggorokannya kan langsung ke hidung. Oke. Dia sakit telinga, hidung. Bu Katrina, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tadi di Ya. awal Bu Katrina bercerita setelah minum CM, malamnya kan nyampainya sore ya. Jadi Ibu pertama konsumsi CM. Kemudian CM. besok paginya baru minum CN dan CE. Oke? Lalu terjadi healing crisis nih. Ya. Tenggorokannya tadi kayaknya radang, lalu ada demam segala Ya. macam. Benar ya? Ya. Pertanyaan saya adalah, Ya, itu minum. Ya. pertanyaan saya adalah apa yang membuat Bu Katrina itu pada saat terjadi healing crisis tenggorokannya radang ya, lalu ada demam, panas, lemah. Apa motivasi Ibu terus mengkonsumsi Vitsol? Iya. Padahal mungkin ada sebagian orang langsung panik nggak berani kan? Ada yang nggak tahan gitu. Ada yang nggak tahan kan? Nggak usah lah gitu kan. Ya. Kayak gitu. Motivasi Ibu melanjutkannya apa Bu? Motivasi untuk melanjutkannya kan ada waktu saya dikirimin itu apa sama Bu Grace itu kan ada buku, ada kertas itu yang untuk penjelasannya itu. Baru Ibu Grace juga mengirim terus itu di WA itu sama Facebook. Jadi itu gejala kan cuma gejala, jadi jangan berhenti. Itu dianjurkan tuh jangan berhenti. Jadi itu gejala. Karena kalau kita konsumsi Vitsol itu di penjelasan di situ, sakit kita misalnya sinusitis, dia akan terasa sakit sekali, lebih parah dari sakit yang kita rasakan biasanya itu. Oke. Misalnya contoh kayak kita menderita darah tinggi, itu darah tingginya akan lebih naik dari biasanya. Nah, itu seperti itu contohnya. Jadi Oke. berhenti, saya tetap konsumsi itu. Oke, jadi apa yang dialami oleh Bu Katrina dan apa yang dilakukan oleh Bu Grace ketika awal mengirimkan Vitsol ke Bu Katrina dan diberitahukan juga bahwa akan ada healing crisis, saya kira itu satu tindakan yang sangat tepat.
Beda lagi kalau di awal Bu Katrina Iya. tidak diberitahukan tentang healing krisis, mungkin Anda kaget-kaget kali ya. Kapok Ya. nggak bisa kamu kalau gitu. Ya, Sudah dijelaskan. Mungkin Anda akan Saya- nelpon maki-maki Bu Grace, ini apa ini. Tapi karena sudah dikasih tahu, oh Anda tahu ini akan terjadi. Jadi ini PR buat kita sebenarnya Bapak, ketika kita mengirim Fitsol ke konsumen kita atau mitra kita, Kita juga ingatin mesti dia, masuk, ya. kasih tahu bahwa Iya. ada healing krisis. Tapi itu healing krisis yang membaik, Iya. ya pemulihan. Betul ya Bu ya? Iya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Jadi berarti ini udah berapa minggu berarti dari bulan Mei ya? Dari bulan Mei. Bulan Mei, Juni. Mei, ini Juni kan udah hampir sudah 2 bulan ya? Mei, Juni kemarin sudah sebulan. Iya, berarti Ini sudah hampir 2 bulan ya Bu ya? Sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Sekarang gimana Bu? Ini proses-proses Terus. perbaikannya? Ini yang saya rasakan ini, yang puji Tuhan ini yang saya rasakan perubahan apa ini masalah saraf kejepit. Kenapa Bu? Saraf kejepit, saraf kejepit ini kan dari tahun 2019 ini saya kram, mengalami kram sampai di telapak kaki, Kaku gitu ya Bu? jari-jari kaki kiri itu kram. Jadi saya kalau jalan itu pincang. Hmm. Ya, kalau jalan pincang karena dia kram. Waktu 2019 itu saya kena, dia nyeri tinggi, nyeri sampai 2022 itu nyeri susah tinggi. Kalau sekarang Bu, Tapi udah 2002 itu nyeri mulai berkurang karena obat saraf jelas. kalau vertigonya Bu sekarang? Vertigonya sudah baik juga. Jadi kalau pusing biasanya tidak tahan, sekarang baik juga. Iya. Ibu tetap dilanjutkan untuk aturan pakai visualnya seperti biasa ya Bu ya? Di Iya, rutinnya tetap Bu? lanjutkan. Gitu. Oke, sip. Jadi buat Bapak Ibu yang ikut di acara Zoom ini, semoga ya dari pengalaman Bu Katrina yang dari kecil sudah asma, sinusitis, Sinusitis yang agak susah sih Pak. agak susah ya Kalau itu ya. asma tuh emang kebanyakan orang kalau dari asmanya dari kecil ntar udah gede bisa suka agak mendingan. Tapi sinusitis nih yang susah nih. Susah, biasanya. iya biasa itu nempelnya lama nempelnya banget nih. lama banget tuh penyakit. Kemudian ada masalah di saraf kejepit dan vertigo itu Vertigo. berangsur-angsur sembuh karena Iya. dengan Fitsol. Iya. Ya semoga Iya. dari yang hadir ini kalau ada kasus seperti mirip dengan iya, Bu Katrina, bisa langsung ditawarin ya Fitsol, bisa langsung diinformasi gitu. Fitsol. Tujuannya ya kalau kayak kita dengar Bu Katrina itu dari kecil sudah sakit ya Bu ya. Sekarang happy lah. Sekarang lebih happy ya. Iya. Happy. Tidur enak. Oh tidur enak Tidur. ya. Jangan sampai koleksi penyakit Dari- ya Bu. Ya tidur Biasanya enak itu kalau- paling penting Bu. Iya benar. Ya. Benar ya, tidur enak itu paling penting nih. Karena kalau kita tidurnya nggak nyenyak, besok paginya itu emosi banget. Iya. Semua penyakit datang. Dia tidur biasanya kita kan sering kaget, Sering rasa bangun buang gitu, air, tiba-tiba rasa ya, Bu, ya? air, dikit-dikit buang air. Ya. Oh. Tapi setelah konsumsi Fitsol, tidur jam 10, dia bangunnya jam 5, setengah 4, sudah enak kan pokoknya. Pules ya. Iya. Pulas Ya. tidurnya. Jadi nanti buat yang nggak bisa tidur minum Fitsol lah. Iya. Tidurnya nyenyak. Minum CM. Ya, betul. Oke, Bu Katrina, terima kasih testimoninya. Semoga Ini testimoni Ibu bisa menjadi berkat buat orang banyak dan berkat berlimpah-limpah kembali ke Bu Katrina dan keluarga juga. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Ya. Selamat sore. Sama-sama. Ya, Selamat sore. oke. Yang kedua, Setelah Bu Katrina yang dari kecil sudah koleksi sakit penyakit dan puji Tuhan sudah membaik semua setelah menggunakan Fitsol, bahkan hanya dalam waktu berapa? 2 bulan ya? tadi di Satu di minggu satu pertama minggu sudah ada pertama perubahan. Keluar semua tuh reaksi-reaksinya, mulai minggu kedua sudah mulai banyak yang membaik. Iya, luar biasa ya.
Jadi sesuai dengan fase-fasenya sih, fase 1 sampai fase minggu pertama belum fase keluar semua itu. Iya. Dan yang kedua udah mulai perbaikan tuh bagus sih Pak. Oke, bagus. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan jawab satu-satu ya. Kalau dosisnya berapa, nanti Bu Cici bisa japri ke Bu siapa tadi? Bu Katrina. Ya, tadi kita lupa. Atau Bu Katrina mau jawab langsung juga bisa. Oke, berikutnya kita akan undang salah satu narasumber kita juga, Ruhanda itu Bapak atau Ibu sih? Bapak ya, Ruhanda ya. Beliau juga ada masalah batu ginjal, kolesterol dan lain sebagainya. Kesemutannya, beliau sudah standby ya. Bapak kita sama-sama berikan emotikon. Menyala api-api. Ya, biar nanti bapaknya bisa lebih semangat. Menyala bapakku. Berbahasa biar lebih semangat sharing dengan kita apa yang beliau rasakan setelah konsumsi Fitsol. Oke, waktu dan tempat silakan Pak Ruhanda. Pak Ruhanda di mana posisinya? Pangandaran ya? Kalau di sini sih Pangandaran. Ya. Pangandaran ya? Ciamis ya, Ciamis Pak. Kumaha Damang, Pak Ruhanda. Alhamdulillah saya. Bapak punya posisi kayak kita lagi bikin interview apa itu namanya yang bikin durian palsu, bikin apa gelap Pak. Ini lagi Bapak itu acara apa namanya? Iya itu tuh. Ini suaranya nggak jelas Pak, agak putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Pak, Bapak bisa cari yang lebih terang nggak Pak ya? Itu di balik ini Pak, dan lampunya malah harusnya di belakangnya. Nah tuh Pak agak kelihatan Pak. Ya, karena ini acara testimoni Fitsol bukan acara apa namanya? Yang bikin apa yang palsu-palsu. Ya. Ibu tuh di posisi Ibu tuh, benar di posisi Ibu tadi. Nah, ini bagus. Terang. Nah kan, jadi wajah sekarang mah wajah ganteng Pak Ruhanda kan kelihatan begitu kan. Ya, Sip. Kayaknya oke. Terima kasih Bu Imar di samping yang sedang membantu. Oke, silakan Pak Ruhanda bisa. Hah? Nah, tuh Bu Imar nih. Bu Imar banyak membantu warga Pangandaran yang sakit-sakit itu semua sembuh di tangan Bu Irma ini. Spesialis wilayah Pangandaran. Iya, ya. Beliau sehat. Semangatnya Bu Imar pada orang-orang yang sakit itu Bapak semangat dia cari orang yang sakit kasih obat. Alhamdulillah. Oke, Pak Ruhanda bisa cerita nggak proses dari awal ketemu Fitsol, berapa lama konsumsi Fitsol sampai ada pemulihan? Sebentar lagi ini kepijit. Lagi mikir? Jangan mikir Pak, ini kita udah online Pak. Nggak sempat mikir lagi Pak. Ya. Ini waktu itu saya lagi di opname. Keadaan itu hasil diagnosa di RSUD Pandega itu ada gejala batu ginjal dan kolesterol yang mendalam sehingga saya sudah 3 hari 3 malam opname dengan keadaan tidak begitu menurun. Ada Bu Haji Imar ngomong keluarga. Ya. Ngomong sama keluarga, kemudian saya dikasih obat. Setelah itu saya kepada dokter ingin pulang, disembuh-sembuhin lah Pak. Walaupun memang menurut pendapat dokter bahwa saya masih harus opname, tapi saya rasa mau konsumsi obat yang dikasih sama Bu Imar, mau pulang. Itu kata keluarga mau ini coba dulu Pak sama Bu Imar. Amel dikasih belum beli itu baru dikasih. Bu Imar itu orangnya orang yang baik lah. Alhamdulillah setelah minum obat SGF katanya 55 setiap kali minum
Kan saya kaget, masa itu obat harus 55, kan biasanya dikasih dokter itu cuma satu-satu. Tapi kata Bu Imar 55 5 tablet. Alhamdulillah saya minum. Setelahnya 2 mingguan lah di rumah, lagi didorong sama Pitsol, alhamdulillah batu ginjal keluar. Oh, jadi pertama kali sakit dikenalin pinggang. SGF dulu ya Pak, terus baru dikenalin Vistol ya Pak ya? Pertama kali Iya, SGF iya. dulu, terus baru Vistol gitu ya? Escape Iya. dulu, ya escape dulu, dikasih escape dulu. Setelah itu minum Pitsol. Alhamdulillah setelah minum Pitsol, pagi sore itu dikasihnya kan kalau pagi itu 2 sendok teh, 2 sendok teh. Ya, sendok besar itu sendok besar dikasih sama gelas. Kemudian diaduk-aduk. Dan itu katanya sebelum ditelan itu harus dikumur-kumur, dihitung lah. Kata orang pan itu dia ngomong jangan langsung ditelan karena kan takutnya ada efek ke lambung. Tapi alhamdulillah saya nggak ada efek ke lambung. Alhamdulillah batu ginjal saya keluar. Dengan sayangnya sekarang di bawah nih, saya lagi zoomnya kan di toko Bu Imar. Jadi batunya nggak dibawa di rumah, itu dijadikan kenangan lah. Itu adalah berkat Pitsol, alhamdulillah sakit pinggang saya sembuh, kemudian kolesterol juga sembuh. Cuma ada satu yang masih terasa ini Pak. Saya konsumsi Pitsol kan pagi sore terus. Hanya ini kebas-kebas masih juga terasa. Jadi belum fit semua. Jadi perasaan di kaki dan juga di tangan nih. Tangan ini dari sini ke sini, tangannya tidak semua. Kaki juga dari lutut ke bawah. Gitu. Jadi belum membaik full itu, masih terasa kebas-kebas. Gitu. Apa kurang dosis? Apa bagaimana itu? Sehingga kalau batu ginjal udah keluar, kemudian kolesterol sudah enggak ada lagi. Tapi ini satu penyakit ini nih, satu penyakit kebas-kebas belum tuntas ini, masih terasa lah. jadi agak kalau pegang-pegang itu tidak begitu pas seperti normal dulu. Apa memang ketergantungan usia? Apa gimana ini? Saya minta solusi dari Bapak dan Ibu di sana atau dari rekan-rekan itu yang sudah minum Pitsol, barangkali ada yang sama dengan saya penyakitnya yang belum tuntas itu kan pas-pas. Kalau dari penyakit seperti yang tadi dari kecil saya nggak punya penyakit yang keturunan lah istilahnya atau dari kecil enggak. Cuma ini ada gejala hasil diagnosa di RSUD Pandega itu katanya batu ginjal kita sudah keluar. Sudah tidak terasa lagi. Kalau dulu mah kan setiap 1 bulan sekali pasti harus diperiksa ke dokter. Tidak terasa periksa. Kata dokter katanya harus banyak minum seperti itu. Alhamdulillah setelah konsumsi Pitsol luar biasa ini, merasa ditolong ya penyakit saya. Alhamdulillah. Cuman itu Pak yang saya minta solusi penyakit yang kebas-kebas ini, kebas-kebas di tangan dan kebas-kebas di kaki. Ini misalkan itu mah udah usia. Saya usia 58 Pak. Pekerjaan saya biasalah bertani, ke sawah, ke kebun, musiman gitulah. Itu. Apa memang kurang takarannya kurang itu apa bagaimana gitu, sehingga kalau batu ginjal dan kolesterol itu cepat rasanya, malah kalau dirasa setelah saya konsumsi Pitsol biasanya merokok 1 hari 1 malam 1 bungkus, sekarang mah 1 hari 1 bungkus Pak. Jadi merokok enak, tidur enak, makan juga enak, gitu. Itu Pak, barangkali ada solusi dari rekan-rekan atau dari Bapak, sehingga insya Allah Pitsol di Pangandaran berkat Bu Imar yang kesana kemari, ya.
tidak mengenal lelah, walaupun tengah malam saya telepon, Bu ini ada yang penyakit ini tetangga gimana, beri, gitu kan, dikasih gitu. Pager lah Bu Imar di Pangandaran mah, gitu. Jadi sebelum belanja itu dicoba dulu, gitu. Jadi lah pokoknya pisaunya jreng, Bu Imarnya juga semangatnya luar biasa. Jadi saya juga sebagai mitra Bu Imar semangat luar biasa untuk mengkonsumsi pisau dan memberi kabar baik kepada rekan-rekan yang ada penyakit untuk menyampaikan pisau. Itu Pak barangkali dari saya. Terima kasih Pak Ruhanda ya, testimoninya dan semangatnya Bapak itu terasa ya. Senang sekali kita mendengar batu ginjalnya keluar, kolesterolnya udah sembuh, sekarang kondisinya cuma masalah kebas saja. Sebenarnya itu kalau kebas kebas itu kan karena pembuluh darah Pak yang di tangan-tangan itu dia agak sedikit tersumbat. Jadi supaya lebih lancar lagi Bapak bisa minum Fitsol omega 3 Pak. Jadi satu kali itu pagi-pagi langsung 3 scoop, 3 sendok kecil sebelum Bapak minum CN dan CE, 10 menit sebelum minum CN dan CE, seperti itu Pak. Nanti insya Allah dia ngebuka jalan-jalan saluran yang tersumbat itu yang di tangannya, yang kebas-kebas, begitu Pak, dirutinkan omega 3-nya gitu. Dan cara kerjaan Fitsol itu luar biasa. Pertama, kalau Bapak pernah mendengar 3 keunggulan Fitsol, pertama adalah komplitnya nutrisi yang dicukupi sesuai kebutuhan tubuh kita. Kedua adalah menyerapnya cepat karena lewat mukosa mulut. Yang ketiga ada efisien energi. Jadi dia cari-cari dulu mana bagian yang paling lemah, itu disembuhkan dulu. Jadi masalah kebas di tangan saya kira cuma masalah waktu aja. Kayak Bu Aci katakan, Ibu bagus lagi ditambahkan dengan omega 3 karena dia membuka banyak sekali saluran darah. Tadi Bu Evi juga ada info tambah omega 3, Bapak terus continue Fitsolnya, gabungan dengan omega Fitsol. Insya Allah ya. Kita yakin dan percaya cuma masalah waktu aja. Nanti kebasnya bisa karena emang sembuh. DHA itu di omega 3 itu memang bagus Pak. Siap konsumsi Fitsol sebagaimana yang barusan disampaikan tentang dosisnya. Mungkin dosisnya kekurangan. Kalau makan sehari-hari sih memang adat di kampung Pak. Jadi seadanya lah. Jangan kebanyakan gorengan aja sih Pak. Jangan terlalu banyak gorengan aja. Gitu aja. Ya, Fitsolnya diterusin aja. Oke. Tadi ada yang nanya Pak, saya kira ini juga pertanyaan menarik. Itu apa tuh batunya keluar lewat mana Pak? Keluar lewat kencing. Dari kencing. Oh dari kencing tuh sudah kejawab Pak Frans ya. Rasa tersumbat, saya juga kaget. Jadi sudah keluar keringat dingin, kok mau kencing nggak keluar. Begitu ditarik kencing langsung keluar. Setelah keluar batu kan ada gesekan mungkin dari batu, kan batunya itu seperti biji bedang, biji gandul. Jadi pokoknya keluar aja kan? Sakit lah. Diikuti darah. Ya wajar ya. Yang penting keluar. Kalau nggak keluar setengah mati Pak. Iya. Alhamdulillah. Sakit pinggang langsung setelahnya 1 mingguan lah sudah tidak ada lagi. Tadinya setelah keluar batu 1 hari 2 hari masih terasa agak kalka di pinggang, tapi sudah 1 minggu 2 minggu mah nggak kerasa lagi. Jadi setelahnya keluar batu saya nggak periksa lagi dokter Pak. Ya, cuma minum Fitsol aja lah gitu. Oke, ya nanti mungkin Bu Imar bisa bantu chat karena ada pertanyaan dosis Fitsolnya berapa banyak. Ya, mungkin satu kali apa 2 kali Fitsolnya? 2 kali. 1 kali aja ya? Wah mantap ya. Oke. Sip, mantap. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom ini, kalau misalnya ada mitra atau ada family atau ada keluarga atau kenalan yang tadi ya, yang sinus lah, asma lah, kemudian Pak Ruhanda masalah batu ginjal, kolesterol, itu semua disembuhkan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ruhanda waktunya, sharingnya.
Ya, Siap. saya yakin dan percaya itu bisa membuat menjadi berkat buat kita semua. Informasi apa yang disampaikan sama Pak Ruhanda. Terima kasih Bu Imar sudah menghadirkan Pak Ruhanda bersama dengan kita dan testimoninya. Ya, Bapak konsumsi berapa lama ya? Seminggu, 2 minggu atau udah berapa lama? 1 bulanan, Pak. Sebulan. Oh, sebulanan ya. Oke. Sip. Terima kasih. Ya, itulah kenapa di awal saya bercerita kenapa Fitsol ini dari 2010 sampai 2025 saat ini itu penjualannya naik terus karena ya ini kasusnya Pak Ruhanda, ya Bu Katrina, hitungan seminggu, 2 minggu, sebulan sudah terasa impact-nya. Semoga lihat Fitsol ini lebih banyak orang Indonesia itu sembuh, jadi sehat. Oke, sekarang kita lanjut ke Q&A. Kita ada sisa 15 menit. Oke, ada pertanyaan silakan. Ya, mungkin bisa ditanya ulang lagi. Tadi saya ingatnya satu. Saya ingat boleh bahas yang kenapa setelah minum Fitsol malah kolesterolnya atau gula darahnya tinggi pada saat itu ya. Jadi, jadi sebenarnya kan kalau Fitsol itu kan ada beberapa tahap ya Pak ya. Bapak Ibu, jadi Fitsol itu ada beberapa tahap. Tahap pertama itu kan antara minggu pertama sampai dengan minggu kedua atau minggu ketiga. Biasanya itu kayak ada proses yang namanya selain dia mengisi zat-zat gizi, dia mengisi segala sesuatu yang tidak seimbang, dia juga mengisi proses detoksifikasi, pembuangan limbah-limbah gitu. Nah, pada saat di proses detoksifikasi itu memang ada pemanfaatan gula darah, Pak. Yang nempel-nempel, ibaratnya yang lagi nempel-nempel dimanfaatin seperti itu. Bagaimana cara dimasukin? Nah, pada saat sebelum dimasukin ke dalam sel dia dikeluarin dulu. Dikeluarin supaya dimanfaatkan sama insulin. Kan kayak tadi kan Bapak udah jelasin tuh insulin itu kan ngebawa. Sebentar. Suara kedengaran nggak? Suaranya gimana? Kalau Pak Yus sudah jelasin. Oh, berarti aku ulang lagi nih ya. Jadi di Fitsol itu kan ada banyak proses ya Pak. Makanya sebenarnya idealnya itu Fitsol dikonsumsi itu sekitar 3 bulan idealnya. Nah, di masa-masa pertama ini minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3 biasanya akan ada banyak reaksi-reaksi dan proses detox. Nah, ketika lagi proses detox kan sebenarnya proses bersih-bersih. Nah, gula darah yang nempel itu kan coba dikeluarkan dari si darahnya tuh Pak. Nah, itu kan harusnya ditangkap sama insulin kan buat dimasukin ke sel. Nah, pada saat penangkapan itulah dia agak tinggi sedikit. Jadi makanya sebenarnya sebaiknya itu untuk periksa cek gula darahnya itu yang terbaik adalah memang HbA1c sih Pak. Seperti itu karena kan umur sel darah merah kita kan sekitar 90 sampai 120 hari seperti itu. Jadi sebenarnya nggak usah panik, jadi tetap aja diteruskan. Kemudian ditambah lagi Pak, kan kalau misalnya Fitsol ini kan posisinya adalah suplemen, berarti kan tetap aja kita harus mengandalkan pola hidup sehat kita kan. Jadi air putihnya dicukupin ya, terus kemudian apalagi Pak, atur pola makannya tetap untuk makan makanan yang misalnya gula sederhananya dikurangin, dibatasi, kemudian karbohidratnya ke karbohidrat kompleks seperti itu. Nanti dia insulinnya akan memperbaiki dirinya. Kemudian ada tadi kan Bapak cerita namanya resistensi insulin kan. Nah, jadi resistensi insulin itu selnya itu susah buka pintunya Pak. Pas insulin yang ngetok itu nggak mau buka. Ibarat misalkan Bapak buka pintu, terus saya nggak mau buka. Jadi nggak bisa masuk ya? Nggak bisa masuk. Nah, nanti kalau misalnya udah diperbaikin, di detox itu nanti saya bisa buka pintu. Jadi Bapak bisa masukin gula seperti itu kayak gitu. Jadi nanti seiring waktu sekitar 2-3 bulan nanti akan diperbaiki untuk kondisi gula darahnya seperti itu. Gitu. Coba naik ke atas dong. Oke, apa lagi pertanyaan? Saya kira lebih banyak kalau lebih banyak ini penyakit ini apakah bisa sembuh dengan Fitsol? Contoh ya, kanker, lalu wanita hamil yang menderita hepatitis. Wanita hamil saya jawab dulu sebentar ya. Wanita hamil, kemarin kita juga ada satu kasus pertanyaan seperti begini, itu dijawab sama Miss Ellison.
Jadi untuk wanita hamil dianjurkan gini, kalau dia sebelum hamil, ibunya dia sudah konsumsi Fitsol, Oh, udah kena Fitsol duluan. sudah kena gitu Fitsol ya, dulu ya. sebelum hamil ya. Misalnya promilnya minum Fitsol gitu ya, Pak. Ya, promil. Promil itu perencanaan hamil. Oh, perencanaan hamil dia iya. udah minum Fitsol, Ya. maka pada saat dia hamil, Fitsol lanjutin nggak masalah. Oh gitu. Karena sudah apa? kenal lah. Sudah kenal, udah sesuai. Udah ada prosesnya di situ. Oke, gitu ya, di kemudian badan. kondisi kedua adalah pada saat dia baru hamil, mungkin di minggu pertama, minggu kedua, ada bulan Iya, pertama, bulan biasanya kedua, tuh kita ada istilah trimester kan, Pak. trimester. Ya, semester Trimester pertama satu itu yang itu paling Krusial. krusial. Iya. Jadi, apakah boleh minum Fitsol? Boleh. Cuman karena kata Bu Aci tadi adalah semester pertama, 3 bulan pertama itu agak krusial, Iya. kita khawatir. Waktu itu kan hormonnya masih tidak stabil. Oh, benar. Bisa jadi pada saat dia minum Fitsol terjadi healing krisis atau hormon Iya. pribadinya tidak stabil, Tidak stabil. dia jadi panik sendiri. Kagetan. Yes, Kaget. ya. Jadi amannya untuk yang ibu hamil Oh. setelah semester Oh, pertama, berarti trimester kedua. Yes. Dimulai dari bulan keempat. bulan keempat. Itu kasusnya bulan keempat, Pak. Mau 4 bulan. Berarti Iya. nunggu bulan keempat ya kalau kayak gitu ya. Masuk bulan keempat mau hamil, Mau Iya. mau 4 bulan berarti kan baru mau 4 bulan berarti ya nunggu setelah lewat bulan ya. keempat, ya. Menderita hepatitis B bisa minum Fitsol nggak? Bisa. Tidak ada apa namanya pro dan kontra antara apa namanya Hepatitis. virus. hepatitisnya. Malahan akan lebih baik. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau hepatitis itu kita tetap sarankan beliau untuk minum antivirusnya, Pak. Betul, Kayak gitu. Karena betul. itu virus itu cuma dia bisa bekerja dengan antivirus. Nah, tugas Fitsol buat ngapain? Tugas Fitsol untuk mempertahankan sel hepar kan, ini hepatitis hepar, sel liver supaya nanti dia bisa menghasilkan kayak semacam antioksidan, Pak, kayak gitu. Oke. Jadi dia lebih kuat lagi. Jadi kalau misalkan sel tubuh kita itu antioksidannya kuat, pertahanan tubuh juga sebenarnya kuat, sel Oke. imun juga kuat kayak gitu. Oke. Jadi dosisnya berapa? Yang ambil yang umum aja 1 CN sama 3 CE di pagi hari. Boleh sebenarnya boleh Fitsol itu boleh diminum 1 jam sebelum makan atau 1 jam atau 2 jam setelah makan. Iya. Kemudian malamnya itu untuk CM-nya 1 jam setelah makan malam. Jadi Oke. untuk hepatitisnya antivirusnya tetap diminum ya, Bu. Seperti itu. Bisa diberi jarak 1 atau 2 jam dengan Fitsol. Oke. Kemudian ada jauh itu dolen saya kista, apakah bisa sembuh? Oke, baik kista, tumor Mioma. ataupun mioma ataupun kanker itu yang kita belajar dari siapa penjelasan Prof. Kenapa bisa ada kanker, tumor dan lain-lain? Itu asal penyakitnya karena selnya kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen. Sedangkan Fitsol ini memberikan nutrisi dan oksigen. Pertanyaan apakah bisa sembuh? Kalau dari cara kerja Fitsol dan dari pengalaman-pengalaman teman-teman, ya bisa. Kenapa? Karena selnya itu dicukupi nutrisinya dan oksigennya. Iya, Jadi seperti itu. semua akar masalah kita, Hampir 90% kan penyakit di lingkungan manusia ini sebenarnya degeneratif, Pak. Termasuk Iya. tumor kanker kan dia degeneratif juga betul, kan. betul. Dan itu akarnya adalah banyak dari berhubungan dengan kurang gizi, terutama Kurang gizi. mikro, yang Yes, kecil-kecil kayak yang kecil-kecil. mineral, vitamin, tapi jangka panjang akhirnya jadi penyakit gitu Betul, kan. Oke, betul. gitu. Nanti kalau dia cukupin bertahap-bertahap, berarti kan pertahanan selnya kan tuh makin kuat, Pak. Imunnya Yes. makin kuat, kayak tadi kekuatan dia untuk melawan melawan tadi kanker, sel kanker, menurunkan radikal bebas makin kuat kayak gitu. betul, betul. Oke, ada pertanyaan Pak Yo, adik saya kemarin ya justru Bu lihat rata-rata yang minum Fitsol itu lancar Iya. karena ada prebiotiknya ya. Karena ada inulin itu kayak makanan untuk bakteri baik. Ya, jadi saran saya untuk Bu Liwati minta adik Ibu perbanyak minum. Ya, berbanyak minum air putih ketika kita makan makanan yang ada sayur dan buahnya. Oke. Atau yang mengandung serat, seperti itu, Bu. Berbanyak minum air putih, terus kemudian juga jangan kita lupain olahraga ringan, Ibu. Jadi memang olahraga itu juga bisa bantu untuk membantu sistem pencernaan juga. Jadi kalau misalnya kita sudah minum probiotik tapi olahraganya juga kurang, kita lebih sarankan juga ada olahraganya gitu. Yes. Jangan lupa gitu. Oke. Autoimun dosisnya. Autoimun apa nih? Banyak banget.
Karena sebenarnya tiroid juga bisa terjadi karena autoimun, Pak. Iya, ngapa dijelasin tuh? Iya. Si Jadi, siapa? Bu Sri Ada- Astuti ya? Bu Sri Astuti. Ada barcode Q&A nggak nanti? Iya. Nanti ya? Oh ya, kita Oke. punya barcode Q&A ya, Pak Nampak, ya? dijelasin dulu, ya. Jadi yang kita butuhkan untuk orang hipertiroid ya, Ibu silakan catat. Yang pertama di pagi hari, ya Bu, di pagi hari. Di pagi hari yang pertama adalah 3 scoop kecil omega 3. Jadi omega 3 ini bagus supaya kondisi gejala yang ditimbulkan karena hipertiroid, Pak. Jadi misalnya jantung berdebar, terus udah gitu yang tangan gemetar dan sebagainya seperti itu jadi berkurang. Itu 3 scoop kecil ya Bu, diminum 1 jam sebelum makan pagi. Oke, Kemudian 10 menit setelahnya 1 scoop besar CN ditambah 3 scoop kecil CE. Ya Bu, seperti itu ya. Kemudian 10 menit setelahnya diminum 1 scoop besar protein. Kok kenapa kita butuh protein? Karena yang namanya sakit itu dan banyak sekali fungsi tubuh kita itu terutama sel imun butuh protein. Ya, Buat regenerasi betul, seperti itu. betul. Jadi diminum 10 menit setelah CN dan CE ya. Terus kemudian untuk malamnya ya, sorenya atau malamnya 1 jam sebelum makan malam minum lagi 1 scoop besar protein, Pak. Nah, terus kemudian 1 jam setelah makan malam itu minum 3 scoop kecil CM gitu. Oke. Dah, mau tak penyebab sumsum kering di bagian belakang? Mana cara penanganannya? Sumsum kering maksudnya apa? Iya, Maksudnya kurang jelas. ketampuran tulang sumsum tulang atau gimana ya? Ya, kurang jelas ya. Kadang-kadang Pasien kita ada- kurus dan sering. Oke. Boleh info dosis protein dan omega fitsol buat ibu hamil. Proteinnya yang jelas buat ibu hamil bantu untuk regenerasi sel dan bayi ya janin. Terus kemudian kalau omega 3 udah pasti bagus buat saraf, otak, mata dan janin gitu ya. Jadi pada dosis pada umumnya aja Bu, untuk orang yang sehat biasa berarti 3 scoop kecil, 3 scoop kecil omega 3 diminum pagi hari. Jadi sebenarnya omega 3 itu kita lebih baik minumnya tuh di pagi hari, Pak. Jadi nanti seluruh pembuluh darah tuh bagus, terus kemudian juga beberapa yang dibutuhkan untuk saraf dan sebagainya itu bisa bekerja kayak gitu. Iya. Jadi 3 scoop kecil Bu di pagi hari 1 jam sebelum makan. Kemudian untuk proteinnya biasanya kita 10 menit setelah omega 3 boleh Bu. Jadi scoop besar seperti itu aja. Gitu. Oke. CM malam perut melilit. Saya kira dia kalau sampai melilit itu berarti tubuhnya asam banget. CN apa CM sih Pak? CM. CM mungkin kali. CM. CM mungkin. Iya Nah, kan? Di beberapa kasus memang ada yang seperti itu. Jadi saran kami adalah sebenarnya CM itu untuk mengurangi, Yes. itu bisa diminum 1 jam setelah makan, Pak Ari, seperti itu. Gitu 1 jam setelah makan. Jadi nanti makan dulu, baru kelar makan 1 jam kemudian minum CM. Jadi agak lebih santai perutnya, gitu. Oke. Nanti juga lama-lama akan terbiasa, gitu. Ya, CM udah selesai terjawab. Apa ini yang mana? Solusi yang sakit akut mah. Sebenarnya CM itu tidak ada pengaruh ke mah karena CM itu walaupun rasanya asam Bapak Ibu, tapi sifatnya itu bukan asam. Sifatnya kalau udah di dalam darah jadi basah. Malahan CM itu membantu Iya. yang asam berubah menjadi basah. Jadi aman-aman aja kan yang sakit mah. Jadi ya tadi Pak, triknya itu cara tipsnya itu lebih baik diminum 1 jam setelah makan aja. 1 jam setelah Iya, makan, ya? betul. Oke. Seperti itu. Lalu tangan sering kesemutan, bahkan nih konsumsi. Wah, tangan sering kesemutan paling enak. Tadi paling enak tuh kesemutan itu tadi dengan omega 3 Bu. Jadi otomatis yang namanya kesemutan itu pembuluh darah tepi kurang bagus semua. Itu bisa jadi karena kolesterol tinggi atau mungkin gula darah tinggi, bisa jadi karena ada penyumbatan. Jadi boleh diminum fitsolnya omega 3-nya paginya itu 3 scoop kecil ya. Kemudian boleh juga nanti ditambahkan lagi 3 scoop kecilnya 1 jam sebelum makan malam. Iya. Kayak gitu. Kalau Iya. makan malam kan dia omega 3 itu bantu untuk mendetoks liver juga sebenarnya gitu kan. Dosis, wah, ini Pak Fran nanya, dosis protein di CN dengan makan 1 kilo paha. Oke, kalau sempat ikutin trainingnya Miss Ellison, ya, buat kita membutuhkan protein, katakan kalau kita makan 1 kilo, mau ayam kek, mau sapi kek, segala macam,
daging itu berubah menjadi protein, waktu cernanya itu butuh 72 jam. Itu satu. Kedua, karena dia proses lewat lambung, kemudian pencernaan dan harus lewat liver membentuk amino 22 asam amino sesuai dengan protein. Itu paling sisanya cuma 10 sampai 15%. Jadi butuh waktunya lama banget untuk dicerna dan dipecah jadi asam amino yang kecil. Ya, dan satu hal yang perlu kita ingatin adalah semakin banyak daging kita makan, karena liver itu tugas untuk mengolah menjadi protein, itu kita akan memperberat kerja liver, ginjal juga dan liver. Oke? Tapi bedanya dengan protein yang di Fitsol adalah kita minum itu tidak melewati usus, lambung. Tidak terlalu banyak proses. Yes. Kemudian liver itu tidak terlalu kerja, hampir liver tidak kerja keras untuk membentuk amino asid. Karena udah terbentuk dalam bentuk asam amino. Itu perbedaan kenapa orang bilang, saya nggak usah minum ini deh proteinnya, gue langsung makan daging yang banyak deh. Itu dua prinsip cara kerja yang beda ya. Yang satu full 99%, yang satu sisa 15%. Itu pun setelah 72 jam baru itu. Oke. Saya kasih gambaran Bapak Ibu. Untuk Fitsol umumnya untuk user pertama satu kali satu sudah oke. Oh, yang pertama kali baru minum. Yes, ya. Untuk yang penyakit, berbagai penyakit sebenarnya itu bisa dua kali sampai tiga kali per hari. Cuman kita menyarankan kalau ada penyakit kita tes dulu nih, jadi minggu pertama. Satu dulu, nanti meningkat bisa naik kedua, baru dua. Ketiga. Ya. Kenapa saya jelasin begitu? Nanti kita akan tampilkan, tolong tampilkan itu dong. Ya, Bapak Ibu, tentu saja dengan Fitsol ini kita acara online itu kan ada batas waktunya untuk Q&A, betul nggak? Sedangkan mungkin ada beberapa yang belum kejawab. Dan Bapak Ibu, kalau di lapangan kadang-kadang kalau hadapi pertanyaan, nggak mungkin Bapak tunggu ya, saya ngecek dulu segala macam kan jadi ganggu Anda punya closing. Oke? Saya saran Bapak Ibu tolong scan ini, di situ ada satu yang sangat-sangat bagus itu Q&A Fitsol. Bapak Ibu akan menemukan jawaban-jawaban semua seputar lebih kurang 99% pertanyaan yang tadi muncul, itu Bapak Ibu bisa ketemukan di poin ketiga nih, Q&A Fitsol. Bahkan ada penjelasan healing krisisnya. Iya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya menjadi pencari jawaban, Bapak Ibu bisa menjadi pemberi jawaban. Ya. Bisa ngejelasin nanti. Bisa ngejelasin. Misalnya kenapa nanti karena apa gitu. Jadi sebabnya. Gitu. Dan posisi kedua adalah kalau Bapak Ibu bisa menguasai Q&A Fitsol, ketika mitra Anda atau konsumen Anda tanya. Anda bisa membantu mengedukasi mereka juga ya. Jadi bisa tolong di screenshot ya. Yes. Sebagai dibaca sampai tuntas. Betul, dan ini adalah pengalaman belasan tahun dari Total Swiss yang mereka kegiatan di lapangan, pertanyaan dikumpulkan dan kita udah translate ke bahasa Indonesia. Silakan di screenshot. Oke, ya kayak begini nih, kena stroke, badan kanan kena, kaki kanan nggak bisa gerak, ya kita sudah pasti yang ginian mah minum Fitsol pasti baik. Kenapa? Kita ada kasus di Padang, ya mamanya Bu Sri, Bu Eka. Sri Dian Eka. Yes. Kalau saya nggak salah ingat, kayaknya hari kedua atau hari ketiga minum Fitsol. Udah bisa bergerak. Yes. Gelas pertama tangannya bisa gerak, seminggu kemudian, 3 hari kemudian ibunya udah bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi untuk yang lumpuh-lumpuh itu kan karena kita punya kesumbat. Iya, semakin dia begitu dia kena kasus langsung diberikan Fitsol semakin cepat karena semakin diisi cepat kan. Betul. Betul. Oksigennya. Sip, boleh tampilkan sekali lagi, tolong. Jadi Bapak Ibu yang belum screenshot, minta tolong coba di screenshot ya. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam isinya benar-benar bagus banget. Akan sangat membantu Bapak Ibu di lapangan ketika Bapak Ibu menjelaskan Fitsol. Ya, dan tentu saja kita akan terus melakukan online begini. Ada beberapa pertanyaan kita bisa jawabkan dalam waktu yang singkat ini. Ya, terakhir, ya kita ada acara apa? Ada promo lagi nggak? Semoga ya Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan bisa kejawab semua. Mohon maaf kalau ada beberapa yang belum kejawab, Bapak Ibu bisa cek kembali yang tadi barcode-nya. Di sana Bapak Ibu bisa mempelajari uang. Bahkan yang saya jelasin ini
di tempat buku itu ada. Oke? Sip. Ini promo hari ini. Ya, ini kalau bicara diabetes Bapak Ibu. Ini Milkon sangat bagus sekali kalau kombinasi Fitsol dengan Milkon. Ya, itu akan mempercepat kesembuhan diabetes ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga informasi hari ini bisa kita manfaatkan, bisa kita sebar luaskan, khususnya testimoni-testimoni yang sudah Pak Ruhanda dan Bu Katrina sampaikan ke kita, bisa jadi ini buat baik. Promonya berarti berlaku hari ini ya Pak ya? Yes, promonya berlaku hari ini. Oke, terima kasih semua. Semoga sehat selalu. Lebih banyak orang sakitnya cepat sembuh. Ya. Yang sehat makin sehat. Yang sehat makin sehat. Yang sakit jadi sehat. Dan paling penting bonusnya semua sehat-sehat semua. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara online berikutnya. Terima kasih tim yang bertugas semua. Sampai jumpa. Salam hebat. Luar biasa.